Kan sang istri ke Dewan Kehormatan DPR hingga ke Bareskrim Polri. Ketua MKD Adan Darajatun mengatakan MKD tak bisa melanjutkan laporan istri Bukhari karena sang suami bukan lagi anggota DPR. Bukhari Yusuf sebelumnya menjadi bagian dari Komisi 8 DPR RI dari fraksi PKS. Masalahnya tadi kan komisi yang diperiksa kan. Nah itu kan berusaha pada tingkat DPP. Kami sebagai ketua MKD dilaporkan, diberitahu bahwa saudara BY itu sudah mengundurkan diri. Lalu saya hubungkan dengan peraturan DPR tadi, ya sudah tidak akan diperiksa lagi, sudah selesai. Selebritas Ferry Irawan divonis 1 tahun penjara, saudara, atas kasus KDRT terhadap istrinya yang juga selebritas, Vena Melinda. Vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, Jawa Timur lebih ringan dari tuntutan jaksa, yaitu 1 tahun 6 bulan penjara. Usai vonis dibacakan, tim kuasa hukum maupun Ferry Irawan belum menyiapkan langkah selanjutnya apakah akan mengajukan banding atau tidak. Juga ingin menyampaikan sebenarnya fakta persidangan bahwa Vena mengakui dengan sendiri bahwa saya tidak pernah menganiaya, saya tidak pernah membuat ibunya patah, ataupun saya tidak pernah membuat ibunya retak. Dan itu sebenarnya pernyataan itu disaksikan oleh Dirkrim Polda Jatim pada tanggal 24 Februari, di mana pada saat itu saya haruslah mengikuti skenario yang dia janjikan dan ada kebebasan pada saat itu untuk saya, tapi saya lebih memilih di dalam sampai saya bertahan untuk persidangan hari ini. Kita ke sorotan lainnya, saudara. Kasus penipuan tiket konser Coldplay yang dialami seorang dokter di Palembang ditindaklanjuti dengan mendatangi Polda Sumatera Selatan untuk memberikan keterangan. Dr. Niko tertipu layanan jasa titip tiket konser Coldplay yang ia ketahui dari media sosial. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan alat bukti dan keterangan saksi. Didampingi kuasa hukum, korban menyertakan kelengkapan bukti seperti bukti transfer dan bukti percakapan serta nomor telepon terlapor yang sulit dihubungi serta korban yang telah mentransfer uang. Kita udah memberikan keterangan dari pihak saya dan juga manajer serta kuasa hukum juga membantu untuk menjelaskan semua yang udah terjadi per tanggal 17 Mei kemarin. Tinggal kita menunggu hasil dari dalam dulu gitu. Yang penting semua keterangan sesuai dengan cerita yang saya sempat viralkan juga di video di akun sosial media saya juga. Yang tertangkap beda. Kalau kita di Instagram kalau nggak salah itu di Twitter ya. Twitter. Tapi udah disounding sama penyidik, nggak ada keterkaitan. Nggak ada keterkaitan kalau dengan kasus yang kita alami. Betul, beda soalnya beda orang, beda justipnya juga. Selain laporan penipuan di Palembang, sebanyak 60 korban penipuan jasa titip tiket Coldplay juga melapor ke pihak kepolisian. Total kerugian yang dialami sebanyak 183 juta rupiah. 7 korban diminta keterangannya hari ini. Setelah pemeriksaan BAP bersama korban selesai, nantinya polisi akan memanggil promotor untuk diminta klarifikasi. Selanjutnya akan mengundang penyedia jasa penjualan tiket resmi untuk mendapatkan keterangan sejauh mana prosedur penjualan tiket secara resmi. Karena penyedia jasa penjual tiket tersebut memiliki tanggung jawab dalam hal sosialisasi kepada calon pembeli, serta himbauan agar masyarakat tidak menjadi korban penipuan. Ya, euforia jelang konser Coldplay begitu besar, saudara. Sampai-sampai tiket konsernya yang sulit diperoleh dijadikan mahar pernikahan dan tengah ramai di media sosial. Dan saya kawinkan anak kandung saya, Anastasia Ayu Widyadana, kepada engkau dengan mas kawin logam mulia 21 gram, seperangkat alat sholat dan tiket Coldplay dibayar tunai. Sepasang pengantin sempat viral di media sosial lantaran pernikahannya diwarnai dengan antusiasme konser band Inggris Coldplay.
Begitu berharganya tiket konser Coldplay sampai-sampai dijadikan mahar pernikahan oleh sejoli yang menikah di Jakarta pada Minggu 21 Mei lalu. Sang mempelai perempuan tak menyangka video pernikahannya viral di media sosial. Proses ijab kabul keduanya pun menjadi viral di tengah euforia menjelang konser Coldplay dan hebohnya upaya pencarian tiket. 2 hari, yakni 17 dan 19 Mei, penggemar Coldplay berjuang memperoleh tiket konser melalui War secara online. Bahkan tak sedikit, kini bermunculan laporan ke polisi soal tertipu jasa titip beli tiket konser Coldplay. Bicara soal tiket konser Coldplay, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno pernah mengingatkan masyarakat agar berhati-hati dengan tiket palsu. Hati-hati tiket, karena akan pasti banyak yang coba-coba untuk melakukan shortcut, mendapatkan tiket secara tidak sesuai prosedur, dan ini nanti banyak yang berpotensi tiketnya tidak valid atau tiket palsu. Kini, polisi tengah menindaklanjuti laporan sejumlah korban yang tertipu jasa titip palsu tiket konser Coldplay. Tim Liputan, Kompas TV. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Mario Dandi, anak mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun, telah menjalani pemeriksaan KPK sebagai saksi terkait dengan kasus tindak pidana pencucian uang yang dilakukan ayahnya. KPK menelusuri kepemilikan mobil Rubicon yang pernah dipamerkan di media sosial. Dalam pemeriksaan yang berlangsung Senin kemarin, Kepala Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan pemeriksaan Dandi terkait pengetahuannya soal mobil mewah Rubicon yang sebelumnya kerap dipamerkan Dandi di media sosial. Selain Dandi, KPK juga telah memeriksa sejumlah saksi lain, diantaranya Oki Hendarsanti, Ujeng Arsatoko, dan Jeffrey Amsar, selaku pihak swasta. Ketiganya diperiksa untuk menjelaskan soal pendirian perusahaan konsultan pajak oleh tersangka Rafael Alun. Mario Dandi Satrio diperiksa di Polda Metro Jaya, didalami oleh tim penyidik KPK terkait pengetahuan dari saksi ini atas dugaan kepemilikan mobil mewah yang sempat dipamerkannya di media sosial yang bersangkutan. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memastikan pemerintah kota akan menindak ruko-ruko yang menyerobot bahu jalan dan saluran air di kawasan Pluit Karangniaga, Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu besok. Heru Budi menyebut batas akhir untuk pemilik ruko membongkar secara mandiri ini jatuh pada hari Selasa hari ini. Total ada 42 ruko yang berada di kawasan Pluit Karangniaga, Penjaringan, Jakarta Utara yang dianggap menyerobot bahu jalan dan saluran air. Meski beberapa ruko sudah membongkar mandiri bangunan mereka, Heru Budi memastikan pemerintah akan menindak tegas pemilik ruko yang abai. Berapa rumah yang sudah dibongkar? Iya. Berarti besok langsung ada pembongkaran dari Pemprov atau gimana, Pak? Besok ya, Pak ya? Siap. Pemilik ruko di kawasan Pluit Karangniaga, Penjaringan, Jakarta Utara pun meminta pemerintah kota Jakarta Utara untuk menunda pembongkaran Rabu besok. Mereka mengaku salah membangun bagian ruko di atas bahu jalan dan jalur drainase. Namun pemilik ruko mengaku kecewa karena tak pernah diajak bicara sebelumnya oleh ketua RT dan justru malah terlibat cekcok. Kita ini di sini meresahkan warga yang mana? Apakah ada banjir? Apakah ada macet? Dia sekarang posisi macet nggak? Nggak ada kan? Jadi maksud tujuannya RT mau apa? Kalau mengenai melanggar, itu memang dari zaman dulu. Kita siap kok, kita siap. Kalau disuruh bongkar, kita bongkar. Cuma ya kita mau tanyakan, apa maksudnya Pak RT ini? Tujuannya apa? Usai dinasehati oleh DPP PDI Perjuangan, Wali Kota Solo sekaligus putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, malam ini bertemu dengan bakal presiden dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda di Kompas Malam.
Semua suka kopi gula aren. Lelehan gula arennya yang legit melting jadi satu sama kopi dan susu. Temptingnya ada di Top Kopi Gula Aren. Enaknya so legit. Ngumpul jadi makin asik. Hari gini masih pada order? Come on, Top Kopi Gula Aren aja. Kopinya ngehits, gula arennya legit. Try it. Beli 2, ekstra 1. Dari Wings Food. Gigi sakit nih. Ditempel koyo, tetep aja nyut-nyutan. Gimana kalau ada yang praktis? Nyeri, semprot Cooling 5 Plus, Cooling 5 Oren, redakan rasa sakit pada sakit gigi. Halal. Lihat papa tuh kayak bercermin. Mirip banget. Pas papa kena diabetes, giliran aku jadi cerminan papa hidup lebih sehat. Apalagi aku keturunan yang lebih berisiko. Tropicana Slim untuk manusia hidup lebih lama. Sebelum aktivitas seharian di sekolah, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Gentle Gen, kelopak deterjen tumbuhan. Bikin tangan lembut. Kayak nggak pernah nyuci. Bajunya juga lembut. Wanginya juga tahan lama. Gak perlu pewangi pelembut lagi. Gentle Gen, kelopak deterjen tumbuhan. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Tina udah siap om. Mie sedap soto dulu yuk. Enggak deh om, makasih. Mie sedap soto dengan mie yang kenyal serta koya gurih dan jeruk nipis asli. Soal rasa mie sedap soto, lidah nggak bisa bohong. Rasa soto nomor 1 cuma mie sedap soto. Semua suka kopi gula aren. Lelehan gula arennya yang legit melting jadi satu sama kopi dan susu. Temptingnya ada di Top Kopi Gula Aren. Enaknya so legit. Ngumpul jadi makin asik. Hari gini masih pada order? Come on, Top Kopi Gula Aren aja. Kopinya ngehits, gula arennya legit. Try it. Beli 2, ekstra 1. Dari Wings Food. Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara, menanggapi aturan yang disampaikan oleh Sekjen PDI Perjuangan terkait pertemuan kepala daerah dengan sejumlah tamunya, Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, menyatakan tamu yang ia temui dalam kapasitas sebagai menteri, bukan mewakili partai politik tertentu. Gibran menyebut penerimaan tamu selalu disesuaikan dengan kondisi yang ada. Gibran juga menjelaskan tak pernah menerima Ketua Umum Parpol sebagai tamunya, namun menerima tamu sebagai menteri atau pejabat negara. Diatur soal hubungan Ketua Umum. Saya itu tidak pernah menerima yang namanya Ketua Umum. Saya itu menerimanya beliau-beliau itu sebagai menteri, sebagai pimpinan saya. Kalau ketua umum ketemu saya kan bukan siapa-siapa, saya tidak menentukan apa-apa. Jadi ya itu Pak Prabowo, Pak Erlangga, Mas Giring, itu kapasitasnya lain. Dan malam ini Gibran bertemu dengan Gubernur Jawa Tengah sekaligus Baca Pres PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo. Keduanya hadir dalam acara yang digelar Komite Nasional Paralimpik Indonesia.
Sebelum hadir di acara ini, keduanya sempat makan bersama di dekat lokasi kegiatan. Namun, acara makan bersama tertutup untuk awak media. Pertemuan ini terjadi pasca Gibran dipanggil oleh DPP PDI Perjuangan setelah bertemu dengan Prabowo Subianto. Ya, lalu apakah inti dari perbincangan dari pertemuan Gibran dan Ganjar? Kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV ada Widi Nugroho. Selamat malam, Widi. Walaupun memang keduanya ini disebut memang hadir dalam acara yang bukan pribadi, tapi kan sebelumnya ada makan malam berdua ya. Ini apa yang dibicarakan keduanya ketika makan malam bersama? Ya, Nitya dan saudara, selamat malam. Memang tadi mereka berdua, Ganjar dan Gibran, sempat bertemu sebelum acara yang digelar oleh Komite Nasional Paralimpik. Mereka makan malam bersama, namun memang tidak terbuka untuk media. Hanya saja kami mendapatkan informasi bahwa ada sedikit pembicaraan tentang politik, yaitu terkait dengan relawan. Jadi intinya adalah mereka membahas kapan akan bertemu dengan relawan Gibran ataupun relawan Jokowi yang mendukung Ganjar dalam Pilpres mendatang. Jadi memang seperti yang kita ketahui beberapa waktu lalu sejumlah relawan Jokowi dan Gibran sudah menyatakan dukungan kepada Prabowo Subianto. Namun sebagian yang lain diklaim Gibran masih ada relawan baik dari ayahnya maupun dari dirinya yang mendukung Ganjar Pranowo. Nah, itulah yang mereka bicarakan tadi, kapan mempertemukan antara Ganjar dengan para relawan yang mendukungnya tadi. Namun kami masih belum mendapat kepastian apakah kegiatan itu akan dilangsungkan di Solo ataupun di tempat lain. Yang jelas, Gibran menunggu perintah dari DPP dan juga Ganjar, dan sampai saat ini masih akan dibicarakan lebih lanjut. Oke. Dan untuk yang lain kami memang tidak mendapatkan informasi tambahan, gitu ya. Baik, kalau arahnya memang kapan, pertanyaannya adalah kapan bisa mempertemukan dengan relawannya Gibran, begitu ya. Apakah kemudian ini ada kaitannya dengan pemanggilan Gibran oleh PDI setelah bertemu dengan Prabowo? Apakah kemudian Gibran menyebut akan mulai membatasi pertemuan? Ya, seperti yang tadi sempat kami tanyakan pada saat bertemu dengan Gibran siang tadi. Kalau terkait dengan pembatasan pertemuan dengan tokoh-tokoh parpol, mungkin memang tidak dikatakan secara jelas oleh Gibran. Namun yang jelas dia mengatakan bahwa selama ini dia bertemu dengan tokoh-tokoh parpol sebagai kapasitasnya sebagai pejabat. Misalnya saja ketua umum parpol yang menjabat menteri ataupun lembaga tinggi negara yang lain. Dan memang Gibran sendiri tidak mengatakan bahwa dirinya akan mulai membatasi pertemuan dengan tokoh-tokoh nasional karena adanya pemanggilan kemarin ke DPP PDI Perjuangan. Dan untuk ke depan memang kami masih menunggu apakah ada lagi tokoh-tokoh nasional terutama yang nama-nama berpotensi menjadi bakal calon presiden akan bertemu dengan Gibran. Dalam tanda kutip tidak sebagai pejabat, melainkan sebagai bakal calon presiden. Kita akan menunggu dan membuktikan apakah benar ada pembatasan atau tidak. Begitu, Nitya. Widi, saya mau minta konfirmasinya. Berarti memang karena sudah ada pembicaraan dengan Ganjar, artinya segera atau akan ada pertemuan ya antara Ganjar Pranowo yang merupakan bakal calon presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan dengan relawannya Gibran ya. Karena sebelumnya kita sudah melihat bahwa relawan Gibran ini muncul ketika pertemuan antara Prabowo dengan Gibran. Apapun konteksnya. Ya, memang tidak disebutkan kapan, tapi dalam waktu dekat yang pastinya. Karena memang kontestasi ini masih panjang. Kalau kita berada saat ini di bulan Mei, kontestasinya masih tahun depan, setiap bulan Februari. Yang jelas, baik Ganjar maupun Gibran masih belum menemukan waktu yang tepat dengan alasan kesibukan masing-masing sebagai gubernur dan wali kota. Tapi dari hasil wawancara kami setelah acara tadi usai, memang ada rencana untuk mempertemukan Ganjar dengan relawan Gibran ataupun Jokowi. Gibran masih menunggu kapan Ganjar ada waktu dan kapan DPP PDI Perjuangan memberinya tugas untuk mengumpulkan relawannya yang mendukung Ganjar Pranowo. Gitu ya. Oke, maaf, saya konfirmasi sedikit saja. Ini adalah permintaan dari Ganjar untuk dipertemukan dengan relawan Gibran atau Gibran menawari untuk Ganjar bertemu dengan relawannya? Ya, kalau dari pembicaraan tadi memang tidak ada menyebut siapa yang meminta dari siapa, tapi yang jelas pembicaraan itu muncul pada saat mereka bertemu empat mata dan kami memang tidak mendapatkan konfirmasi secara pasti siapa yang menawarkan atau siapa yang meminta.
Yang jelas ada pembicaraan terkait pertemuan dengan relawan ini menyusul pertemuan keduanya tadi di acara NPC. Kita akan nantikan kapan mereka akan bertemu. Terima kasih Widi sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam melaporkan untuk Anda. Informasi yang juga menjadi sorotan, Saudara, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku tidak bermanuver. Gibran mengatakan bahwa ia cuma anak kecil. Dan ini disampaikan usai dipanggil oleh DPP PDI Perjuangan untuk dimintai penjelasan soal pertemuannya dengan Prabowo Subianto. Menanggapi pesan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri lewat Sekjen Hasto Kristianto yang meminta waspada dengan manuver politik, Gibran mengaku tidak melakukan manuver politik. Menurut Gibran, ia tidak memiliki pasukan dan berada di luar struktur partai. Gibran mengibaratkan dirinya hanyalah anak kecil sehingga semua pihak diminta tidak perlu panik. Sebelumnya, kemarin DPP PDI Perjuangan memanggil Gibran untuk menjelaskan seputar pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan sejumlah relawan di Solo. Saya tidak bermanuver, saya itu tidak di struktur partai, saya itu cuma kader biasa, saya itu masih kader baru, saya tidak punya pasukan, manuver apa? Saya itu cuma anak kecil, jangan pada panik gitu loh, ya. Mas Kapok, saya tuh cuma anak kecil, nggak tahu apa-apa, jangan pada panik gitu loh ya. Kapok menerima aku dengan Pak Prabowo nggak Mas? Enggak, loh. Semua orang kan saya terima, Pak Anies, kita pengajian bareng dan lain-lain. Nanti malam juga ada Pak Gubernur, kan pasti kami terima. Partai Gerindra menyebut pertemuan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang juga putra Presiden Jokowi ini bukan pertama kali dan karenanya bukan hal yang baru. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menjelaskan Prabowo bertemu Gibran untuk makan malam karena saat itu Prabowo sedang berada di Solo dalam rute menuju Pacitan. Menurut Muzani, Prabowo dan Gibran sudah sering bertemu. Namun pertemuan terakhir menjadi perbincangan karena adanya deklarasi dukungan relawan kepada Prabowo. Pertemuan dengan Mas Gibran bukan kali ini, bukan hanya kali ini. Di Lebaran ketika kami silaturahmi dengan Pak Jokowi atau Mas Gibran. Sebelum itu juga sudah pernah ketemu. Saya sendiri juga sudah 2 kali loh ketemu dengan Mas Gibran. Belum Pak Prabowo datang. Sebelum Pak Prabowo bertemu. Jadi itu bukan sesuatu yang baru. Itu bagian dari rute perjalanan. Beliau dari Pekalongan terus menuju Solo karena besok paginya beliau harus terbang menuju ke Pacitan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Bawaslu Kabupaten Garut memanggil Ketua DPD Partai Nasdem Garut untuk mengklarifikasi kasus sawer uang Bacalek Nasdem yang sempat viral di media sosial. Sebuah video sawer uang yang dilakukan kader dan pengurus DPD Partai Nasdem Kabupaten Garut ini beredar di publik. Terkait hal ini, Bawaslu memanggil Ketua DPD Partai Nasdem Diah Kurniasari untuk proses klarifikasi. Usai pemanggilan, Bawaslu akan melakukan pleno untuk menentukan tahap lanjutan. Yang pertama Bacalek atas nama Pak Ibe, yang kemudian Ketua Nasdemnya juga ya sebagai Bacalek juga. Karena tadi sudah kita panggil sudah selesai, kemudian yang 1 orang lagi sudah dilakukan pada minggu kemarin. Butuhkan keterangan lanjutan atau menggali informasi, nanti setelah pleno kita dilihat. Saudara Menko Polhukam yang juga pelaksana tugas Menkominfo Mahfud MD mengaku telah mendengar informasi soal dugaan aliran dana proyek BTS 4G bakti Kementerian Kominfo yang mengalir ke sejumlah partai politik. Mahfud menyebut dugaan adanya aliran dana korupsi proyek BTS di Kemenkominfo telah ia laporkan ke Presiden. Namun ia menilai informasi itu baru sebatas gosip politik. Menurut Mahfud, jika diusut, pembuktiannya akan rumit dan bisa menimbulkan kemelut politik. Agar tetap berada di ranah hukum, Mahfud mendorong Kejaksaan ataupun KPK untuk menyelidiki dugaan itu.
Ya, terima kasih. Saya juga dapat berita itu dengan nama-namanya gitu. Tapi saya anggap itu gosip politik. Ya, gosip politik. Kita bekerja dengan hukum saja. Saya juga sudah lapor tentang itu ke Presiden. Pak, saya tidak akan masuk ke soal ini. Ini pembuktiannya akan rumit dan mungkin menimbulkan kerumitan politik. Oleh sebab itu, saya persilahkan kejaksaan atau KPK kalau itu di luar angka-angka yang sudah konkret untuk menyelidiki ini. Tetapi Kementerian Agama memberangkatkan calon jemaah haji kloter pertama tahun 2023 di setiap embarkasi malam ini. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda di Kompas Malam. Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Plan Stano Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Hamil. Tahukah Ibu, protein penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Prenagen Mami sumber protein, DHA, dan asam folat. Nutrisi lengkap untuk ibu dan buah hati. Rasanya enak, tidak enak, nggak bikin gemuk. Aku dituntut selalu ekstra cepat, ekstra siaga. Saat sakit kepala mencengkram, aku selalu siap Bodrek Ekstra. Segera meredam sakit kepala mencengkram. Bodrek Ekstra, andalanku. Gentle Gen, kelopak deterjen tumbuhan, bikin tangan lembut. Kayak nggak pernah nyuci. Bajunya juga lembut, wanginya juga tahan lama. Gak perlu pewangi pelembut lagi. Gentle Gen, kelopak deterjen tumbuhan. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Plan Stano Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Hamil. Tahukah Ibu, protein penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Prenagen Mami sumber protein, DHA, dan asam folat. Nutrisi lengkap untuk ibu dan buah hati. Rasanya enak, tidak enak, nggak bikin gemuk. Capek, kurang ion, stop. Tarik nafas. Minum Isoplus Coco. Baru nih, isotonik yang seenak kelapa muda Thailand plus 7 ion lengkap. Cepat diserap, tubuh terhidrasi sempurna. Excellent ionnya bikin badan fit, kembali excellent. Cobain Isoplus Coco baru. Semangat hadapi hari, aktif terus. Seenak kelapa Thailand. Ini baru Excellent Coco with Isoplus Coco. Excellent Hydration dari Wingsfood. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Minum Entrasol 2 kali sehari. Entrasol. Anda menyaksikan Kompas Update Saudara bersama saya Putri Oktaviani. Seorang kakek warga Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan ditangkap polisi karena membakar satu mobil dan rumah milik pengawas pasar di Kabupaten Pinrang. Diduga karena dendam pernah ditampar, seorang juru parkir di pasar Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan membakar mobil dan rumah pengawas pasar dalam 2 malam. Tim Resmob Polres Pinrang langsung melakukan penyelidikan. Berdasarkan rekaman CCTV, polisi pun membekuk pelaku di rumahnya.
Demikian Kompas Update, saya Putri Oktaviani. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Hydro Coco. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Woi, jaim dong. Jaim dong. Apa sih, Geng? Jaga imun dengan Hydro Coco. Air kelapa asli, segar, dan sehat. Minum Hydro Coco setiap hari. Bantu jaga imun. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara, rombongan biksu dari Thailand telah memasuki wilayah Jawa Tengah. Rombongan biksu tiba di Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, disambut antusias warga. Warga berjejer menyambut kedatangan para biksu. Personel Polres Brebes dibantu anggota Banser turut mengawal perjalanan biksu. Ada 32 biksu yang melakukan ritual jalan kaki dari Thailand menuju Candi Borobudur. Perjalanan mereka untuk menyambut Hari Raya Waisak yang akan jatuh 4 Juni mendatang. Beberapa terlibat di sini untuk menyambut bersama-sama kedatangan para biksu dari Thailand sebagai wujud toleransi, sebagai wujud penghargaan kita, penghormatan kita terhadap tamu. Sekalipun mungkin berbeda keyakinan dengan kita, sekalipun mungkin berbeda agama dengan kita, mereka tetap saudara kita, saudara sesama manusia. Barangkali di situ kita akan menjunjung sisi kemanusiaan. Yang juga menjadi sorotan, saudara, hari ini merupakan pemberangkatan kloter pertama calon jemaah haji dari Provinsi Banten, sekaligus keberangkatan kloter 3 nasional. Suasana haru bercampur bahagia mewarnai calon jemaah haji asal kota Tangerang ketika diberangkatkan di depan pusat pemerintahan daerah setempat pada Selasa siang. Keberangkatan calon jemaah haji merupakan pemberangkatan kloter pertama Provinsi Banten, sekaligus keberangkatan kloter 3 nasional dengan jumlah jemaah sebanyak 393 jemaah. Sementara itu 388 calon haji kloter pertama memasuki asrama Haji Sudiang Makassar, Sulawesi Selatan. Tahun ini jemaah didominasi oleh lansia sehingga acara penerimaan ini ditiadakan. Ratusan calon jemaah haji kloter pertama berkumpul di Aula Arafah, Asrama Haji Sudiang Makassar. Ada 388 calon jemaah haji embarkasi Makassar dengan 5 petugas haji yang akan bertolak ke Madinah malam ini. Terkait dengan penambahan 8.000 kuota haji dari pemerintah Saudi, Menteri Agama Yakut Holil Qoumas menyatakan akan dibagi menjadi 7.360 untuk reguler dan selebihnya jemaah haji khusus. Keputusan penambahan kuota dari pemerintah Saudi yang 8.000 itu kita akan bagi sesuai dengan undang-undang 7.600 sekian itu untuk 7.360 untuk jamaah reguler, selebihnya untuk jamaah haji khusus. Nah, nanti kita akan sepakati di forum. Untuk mengetahui pemberangkatan calon jemaah haji, malam ini kita telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Nanda Aprilia di Bandara Soekarno-Hatta. Selamat malam Nanda, seperti apa proses pemberangkatan calon jemaah haji kloter pertama malam ini? Kami dengar memang dini hari ya? Betul sekali, Niti dan juga saudara, untuk rencana penerbangan kloter pertama, khususnya melalui Bandara Soekarno-Hatta, ini akan lepas landas sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat.
tepatnya pada esok tanggal 24 Mei 2023. Namun sampai dengan saat ini memang kami masih belum melihat adanya tanda-tanda kedatangan dari para calon jamaah haji khususnya di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 2. Kalau informasi yang kami dapat memang untuk kloter pertama embarkasi Jakarta Pondok Gede ini sudah meninggalkan asrama Pondok Gede tadi sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian rencananya nanti setibanya di Bandara Soekarno-Hatta ada beberapa skema yang akan diikut sertakan terlebih dahulu oleh para calon jamaah haji yang sudah diselenggarakan oleh Kemenak, yakni akan ada seremoni ataupun sambutan dari Menteri Agama Yakut Khalil kepada para calon jamaah haji sebelum lepas landas meninggalkan tanah air. Nanti juga rencananya untuk Menteri Agama ini akan masuk ke dalam pesawat menyapa para calon jamaah haji tentunya untuk memastikan apakah semuanya sudah terkendali dan juga sudah aman sebelum akhirnya lepas landas, dan itu akan kita tunggu. Untuk rencananya memang untuk seremoni sendiri akan digelar pada pukul 10.00 nanti malam, dan kita akan lihat dan saksikan tentunya pada pelepasan sekitar pukul 00.30 nanti pagi. Informasinya Niti dan juga saudara, untuk kloter pertama ini ada sebanyak 7.510 jamaah yang akan berangkat pada esok hari, yang dimana ini terbagi menjadi 19 kloter, salah satunya dari embarkasi Jakarta Pondok Gede. Dan untuk dari embarkasi Jakarta Pondok Gede ini sendiri juga terbagi menjadi 4 kelompok terbang, dan informasinya memang beberapa sudah masuk terlebih dahulu tentunya tadi ke asrama Pondok Gede untuk setidaknya briefing atau dilakukan pengecekan kembali, dipastikan kembali. Salah satunya adalah dilakukan cek kesehatan, pemberian gelang identitas, kemudian pemberian paspor, visa, tiket pesawat, serta pemberian living cost. Kemudian juga nanti informasinya ada sebanyak 67.000 jamaah yang dimana ini merupakan tergolong lanjut usia. Ini memang kalau dilihat dari tema jamaah atau haji pada tahun ini adalah pelayanan haji ramah lansia yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci. Jadi itu juga tentunya yang akan dipastikan oleh Kemenak, mengingat bahwa untuk saat ini memang kota dari yang diterima oleh Indonesia terkait dengan para calon jamaah haji ini adalah sebesar 221.000 kota. Ini sudah full, Nita dan juga saudara, mengingat kalau kita mengingat kembali 2 tahun sebelumnya dari kerajaan Arab Saudi memang membatasi atau setengahnya terlebih dahulu nih akibat dari pandemi. Namun tahun ini juga sudah kembali normal, di mana sudah ditetapkannya kembali kota normal. Jadi tentu kita akan menunggu untuk saat ini Nitya dan juga saudara kehadiran dari para calon jamaah haji di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Nitya. Baik, terima kasih. Kita tentu doakan semua calon jemaah haji ini dalam kondisi sehat sehingga bisa melakukan perjalanan hingga tiba di Tanah Suci dengan kondisi baik untuk menunaikan ibadah. Terima kasih Nanda sudah bergabung bersama kami melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta. Informasi yang juga menjadi sorotan di Kompas Malam, saudara, adalah mengenai sepasang suami istri di Kota Madiun, Jawa Timur yang ditangkap ketika berupaya menyelundupkan narkoba jenis sabu di kitab suci ke dalam lapas. Kami rangkum informasinya dalam Kilas Nusantara. Aksi dua emak-emak mencuri ponsel milik warga di Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat terekam kamera CCTV. Dalam rekaman, kedua pelaku terlihat berbagi tugas. Satu orang mengawasi lokasi dan satu lainnya memasuki rumah korban. Saat peristiwa terjadi, pemilik rumah sedang tertidur, sementara sang anak yang menonton televisi tak curiga karena menduga pelaku adalah rekan ibunya. Kedua pelaku berhasil melarikan diri dengan membawa 3 buah ponsel. Kasus ini masih dalam penanganan Polsek Pancoran Mas, Kota Depok. Sebuah mobil di Lumajang, Jawa Timur terbakar saat pemilik mobil memindahkan BBM dari tangki ke jerigen. Tak berapa lama, mobil mengeluarkan percikan api. Pemilik mobil langsung berupaya keluar, namun kedua kakinya terkena api yang muncul dengan cepat. Korban langsung dilarikan ke puskesmas terdekat karena mengalami luka bakar sebanyak 30%. Pasangan suami istri di Kota Madiun, Jawa Timur ditangkap petugas lapas pemuda kelas 2A saat berupaya menyelundupkan narkoba jenis sabu ke dalam lapas. Modus yang digunakan yaitu memasukkan paket sabu seberat 14 gram lebih ke dalam sebuah kitab suci. Kedua pelaku beserta barang bukti diserahkan ke Satres Narkoba Polres Madiun Kota.
Informasi lain kami hadirkan di Kompas Malam, diantaranya mengenai pertemuan antara Gibran Rakabuming Raka dengan bakal calon presiden dari PD Perjuangan yang juga menjabat sekaligus sebagai Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Malam ini, saudara, apa maknanya? Kami akan hadirkan pembahasan yang usai jeda. Sebelum aktivitas seharian di sekolah, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Kalau lagi sakit gigi, siang malam cenut. Kadang aku kompres pakai es. Coba ini, Cooling 5 Plus. Praktis ya? Cooling 5 Orange, redakan rasa sakit pada sakit gigi. Halal. Tina udah siap, Om. Mie sedap soto dulu yuk. Enggak deh, Om. Makasih. Mie sedap soto dengan mie yang kenyal serta koya gurih dan jeruk nipis asli. Soal rasa mie sedap soto, lidah nggak bisa bohong. Rasa soto nomor 1 cuma mie sedap soto. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Lawan panas ekstrim, lawan ketombe bandel dan bau. Pakai Zinc Refreshing Cool. Rambut double fresh. Gak khawatir ketombe dan bau 360 derajat. Feel the double freshness. Zinc Refreshing Cool. Ketombe bandel dan bau, no worries. Zail. Capek, kurang ion. Stop. Tarik nafas. Minum Isoplas Coco. Baru nih. Isotonik yang seenak kelapa muda Thailand plus 7 ion lengkap. Cepat diserap, tubuh terhidrasi sempurna. Excellent ionnya bikin badan fit, kembali excellent. Cobain Isoplas Coco baru. Semangat hadapi hari, aktif terus. Seenak kelapa Thailand. Ini baru Excellent Coco with Isoplas Coco. Excellent Hydration dari Wingsput. Pakai Telkomsel, bisa langganan semua aplikasi streaming, dapat kuota juga. Langganannya pakai pulsa atau e-wallet? Langganan sekarang di My Telkomsel. Siap untuk tantangan finishing baru? Yuk kita kotorin. Hah? Gimana cara bersihinnya? Pakai deterjen, tapi harus disikat berkali-kali. Warnanya pudar. Gimana ya? Deterjen aja emang gak cukup. Tambahkan Vanish Pink baru dengan 3 keunggulan. Hilangkan noda membandel tanpa harus repot. Aktif lindungi warna, bajunya panjang umur. Tiap mencuci, tambahkan Vanish Pink baru. 3 keunggulan. Vanish Pink baru. Ini seperti gula dengan semut. Bak gula yang dikerubuti semut. Itulah perumpamaan yang digunakan Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan Komarudin Watubun bagi putra Presiden Gibran Rakabuming Raka. Putra sulung Jokowi ini mendadak dipanggil partai pasca bertemu dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di Solo Jumat lalu. Meski tak berujung sanksi dari parpol, nampaknya Gibran masih harus menelan nasihat. Kali ini dari bakal calon presiden yang diusung PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Gibran bertemu dengan Ganjar malam ini. Gibran pun mengibaratkan dirinya cuma anak kecil, sehingga semua pihak diminta tidak perlu panik. Saya tidak bermanuver, saya itu tidak di struktur partai, saya itu cuma kader biasa. Saya itu masih kader baru, saya tidak punya pasukan, manuver apa? Saya itu cuma anak kecil, jangan pada panik gitu loh, ya. Mas Kapok, saya tuh cuma anak kecil, nggak tahu apa-apa, jangan pada panik gitu loh ya. Kapok menerima aku dengan Pak Prabowo nggak Mas? Enggak, loh semua orang kan saya terima, Pak Anies, kita pengajian bareng dan lain-lain. Nanti malam juga ada Pak Gubernur, kan pasti kami terima.
Meski mengaku tak bermanuver politik, tentu tak bisa ditampik. Kedekatan anak-anak Jokowi dengan Prabowo mengundang praduga. Terkait kemana arah dukungan sang presiden yang juga kerap mengklaim sebagai petugas partai. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, pertanyaan besarnya adalah apa sebenarnya makna dari pertemuan Gibran dengan Ganjar hari ini? Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat komunikasi politik UNS, Sri Hascarjo. Selamat malam, Pak Has. Selamat malam, Mbak Nitya. Pak Has, gini deh, saya ingin bertanya sebenarnya kalau Anda melihat pertemuan antara Ganjar, pertemuan dengan Gibran malam ini, walaupun konteksnya adalah sama-sama satu partai, menurut Anda karena niatnya adalah mempertemukan Ganjar dengan relawan Gibran, yang mana yang paling mungkin? Apakah ini keluar dari permintaan Ganjar sebagai petugas partai, atau Gibran yang menawarkan pertemuan dengan relawannya pasca bertemu dengan Prabowo? Kita sama-sama spekulasi ya, karena kan memang secara eksplisit tidak dinyatakan oleh Mas Gibran maupun Pak Ganjar ya. Setahu saya acara hari ini mereka ketemu kan boleh dikatakan kebetulan karena ada acara yang terkait dengan Asian Paralympic yang kemarin terselenggara di Solo dan Semarang, dan Pak Ganjar. Ya. Tapi terlalu kebetulan nggak sih Pak, setelah kemarin dipanggil oleh PDI Perjuangan, terus kemudian hari ini bertemu makan malam lagi sebelum acara? Ya, kalau kita mau berspekulasi, dalam dunia politik kan begitu ya, setiap hal ditafsirkan, dan apalagi ketika tadi pas makan malam kan teman-teman jurnalis nggak bisa ikut, sehingga tahu isi pembicaraannya. Walaupun ada indikasi kan begini, ketika kemarin sudah dipanggil oleh DPP, Ketua Pak Hasto dan sebagainya, di sana kan ada pernyataan dalam waktu dekat Mas Gibran akan mengadakan acara besar bersama Pak Ganjar. Jadi kan otomatis ya ini kesempatan pertama kali bertemu, walaupun sebenarnya bisa juga sih komunikasi pakai ponsel atau pakai WA, tapi ini kesempatan ketemu dan ada pembicaraan 4 mata pada waktu makan, ada kemungkinan bahwa memang yang dibicarakan adalah acara besar yang mau digelar oleh Mas Gibran bersama Pak Ganjar itu. Dan kalau nanti mau dispekulasikan lagi, dugaan karena kemarin sebagian ya, jadi tidak seluruhnya kan, Mas Gibran sudah konfirmasi sebagian dari relawan pendukung Gibran Pak Jokowi itu ternyata mendukung capres yang lain yang bukan diajukan oleh PDIP. Nah, berarti kita kan berpikir apakah memang akan direncanakan akan dipertemukan dengan relawan Mas Gibran dan Pak Jokowi ini. Tentu saja yang sebagian yang mendukung Pak Ganjar ya, karena dikatakan kan ada kayaknya 2 suara sih dari pemberitaan-pemberitaan yang ada. Ya, jadi Anda melihat bahwa kalau detik ini kita melihat hanya dari pertemuan saja, paling tidak kan yang sudah bertemu, yang sudah muncul, kita nggak ngomongin jumlah, oke lah sebagian, tapi kan sudah muncul untuk bertemu dengan Prabowo. Apakah Anda melihat bahwa ini arahnya lebih ke arah memberikan dukungan kepada Prabowo nih, atau Ganjar masih bisa berharap sebenarnya? Yang pertama mungkin perlu kita ingat ya, sifat dari relawan. Sifat relawan kan memang tidak afiliasi ke parpol. Mereka lebih kepada ke visi, ke ide, dan kepada figur sebenarnya. Makanya kan mereka menyebut relawan Gibran, relawan Jokowi, relawan siapa. Artinya kan mereka nempel pada figurnya. Kalau menurut saya sih berarti sang figur itu sendiri yang nanti akan sangat-sangat punya pengaruh yang besar kepada relawan yang mendukungnya. Oke, maaf saya potong. Tapi menurut Anda Pak Has, berarti figurnya ini adalah figur yang dulu didukung, kemudian ia memberikan suara sehingga relawan percaya atas pilihannya, atau memang figur yang memang mencalonkan tahun ke depan nanti? Saya pikir saat ini masih figur yang mereka dukung kemarin ya. Apalagi mereka menyebutkan saya pendukung Gibran, atau saya relawan Gibran, saya relawan Jokowi. Saya pikir pasti ada komunikasi yang intens antara teman-teman relawan ini dengan yang tokoh yang didukungnya. Sehingga kalau kita mau berspekulasi bahwa setelah kemarin Pak Prabowo makan bersama dengan Mas Gibran, walaupun konteksnya tidak ngomong politik ya, tapi kok ketemu dengan relawan, kita bisa menduga memang, bisa jadi ini memang sedang diatur, bahwa giliran mungkin ya, kalau saya jadi Mas Gibran mungkin saya menawarkan ya, karena kan saya perlu klarifikasi kepada Pak Ganjar sebagai tokoh yang sudah ditunjuk oleh DPP, PDIP. Sesama petugas partai gitu ya? Iya. Karena kan kemarin juga sudah dipanggil sebagai kader partai toh, ketika dipanggil oleh DPP itu tidak sebagai wali kota, tetapi sebagai kader PDIP yang dipanggil oleh Sekjen PDIP.
Artinya semua persepsi mengenai tidak mungkin Ganjar bertindak tanpa permintaan atau arahan dari ketua umum, dan tidak mungkin seorang Gibran yang mengaku saya kan anak kecil, nggak perlu pada panik. Ini bertindak tanpa arahan dari ayahnya. Kalau ayahnya saya tidak tahu pasti ya, tapi kalau partai kan jelas, karena Mas Gibran kemarin kan mengatakan saya tegak lurus dengan keputusan partai. Eksplisit tuh dikatakan kepada publik kan ya. Berarti kan memang sebagai kader partai, dia pasti akan ngikut. Ya. Persoalannya adalah relawan itu kan bukan afiliasinya dengan parpol. Ada relawan yang bisa nggak tunduk sama parpol kan. Mereka lebih kuat ikatannya kepada figur yang dia dukung. Dalam hal ini figurnya Mas Gibran, figurnya Pak Jokowi ya. Sehingga mungkin pembicaranya, mungkin partai tidak bisa masuk ya, tetapi justru pribadi Mas Gibran dan Pak Jokowi lah yang menurut saya bisa bicara kepada teman-teman relawan ini, kalau memang mau diarahkan ke satu pilihan tertentu. Oke, artinya Anda melihat ini masih begitu besar ya pengaruh keluarga Jokowi untuk menaikkan elektoral dari baca pres manapun ya? Keluarga, mungkin Pak Jokowinya ya. Hanya Pak Jokowi ya? Pak Jokowinya ya, kan Mas Gibran, sekali lagi, Mas Gibran dalam politik kan memang, betul dia mengatakan anak kecil baru aja. Kita tahu waktu pilihan wali kota Solo kan memang tiba-tiba Mas Gibran, kesannya ya, tiba-tiba maju, walaupun DPC-nya sudah menunjuk orang lain. Sebagai kader diakui juga memang masih baru, selama ini kan tidak terlibat politik praktis, baru kemarin masuk itu. Sehingga saya berpikir bahwa memang faktor Pak Jokowinya yang lebih besar. Nah, kemungkinan ini pemikiran saya bahwa memang Mas Gibran sebagai wali kota, 2 dia kader partai, dan kebetulan juga adalah putranya Pak Jokowi, dia bisa dipakai sebagai semacam testing the water ya. Ini kira-kira Bapaknya mikir seperti apa ya, jadi lewat Mas Gibran. Khususnya dari di Indonesia kan susah ya memisahkan antara keluarga dengan politik praktis ya. Kadang-kadang lewat istrinya, ibunya, atau apa itu kadang-kadang pesan politik disampaikan. Jadi bisa jadi Mas Gibran juga bisa menjadi mediator ya, atau media untuk bisa menyampaikan aspirasi kepada Pak Jokowi sebagai ayahnya, tapi juga sebagai tokoh politik di Indonesia dan presiden yang sedang memerintah. Oke, apalagi kita melihat kan setelah dipanggil ya, bahasanya kemudian hanya dipanggil, tidak ditegur, apalagi tidak diberikan sanksi. Artinya teori atau spekulasi bahwa hanya testing the water, melihat apakah Gibran kemudian bisa memediasi, ini yang kemungkinan paling besar dimanfaatkan untuk lagi-lagi meraih suara dari relawan Jokowi, begitu ya? Menurut saya kok begitu ya. Kan kita ingat misalnya waktu dulu ya Pak Rudi sebagai ketua DPC itu mendahului DPP untuk mencalonkan Pak Ganjar sebagai capres. Itu kan di sana ada peringatan keras sekali. Ya, bahkan ada sanksi gitu ya dari partai. Mas Gibran kan enggak, hanya dipanggil kemudian pakai bahasa diberi nasihat oleh para petinggi partai supaya hati-hati mungkin ya, karena ada kemungkinan akan ada banyak manuver dari para politisi, dari tokoh-tokoh yang sekarang maju untuk tadi testing the water, bagaimana pemikiran Pak Jokowi melalui Mas Gibran. Oke, Pak, ini terakhir. Kalau misalnya pesan hati-hati Mas Gibran ini, hati-hati Mas Gibran atau hati-hati Pak Jokowi? Saya tidak mau berspekulasi hati-hati Pak Jokowi ya, tapi hati-hati Mas Gibran lah supaya nanti tidak kesana. Walaupun saya yakin ya, bagaimanapun juga pasti ada koordinasi yang sangat-sangat intens antara Mas Gibran dengan Pak Jokowi. Tidak mungkin tidak terkendali atau tidak mungkin lepas tangan sama sekali. Ya, sehingga justru memang jangan-jangan malah Pak Jokowi yang menggunakan Mas Gibran untuk testing the water orang-orang yang sedang datang mendekati Mas Gibran. Kan itu kemungkinan yang lain juga. Ingin tahu apa yang mau dikatakan, aspirasinya apa. Gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Has sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Ini hanya bisa dijawab siapa yang menawarkan dan siapa yang kemudian merasa tidak enak untuk meminta ketika nanti memang bertemu, dan akan dijawab kemana arah dukungan relawan Jokowi dan juga relawan Gibran. Terima kasih Pak Has sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam. Informasi lainnya di Kompas Malam diantaranya saudara mengenai truk yang sempat tersangkut sejak dini hari tadi berada di bawah jembatan rel kereta api di kawasan Matraman, Jakarta Timur ini akhirnya bisa dipindahkan. Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Ade bentar lagi sembuh, biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan.
Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. Kelihatannya hidupku selalu berbunga-bunga kan? Padahal ada dedikasi untuk tampil all out. Dan kasih yang terbaik buat anakku. Makanya aku perlu me time. Baru Dettol Active Botany. Dengan kandungan bahan alami, wangi green tea bergamot, dan lavender chamomile. Pas buat me time setiap hari. Perlindungan yang memanjakan untuk selalu slay the day. Dettol Active Botany. Memanjakanku, melindungi kami. Baru Mayora Mie Oven. Bukan mie biasa, pembuatannya di oven bukan digoreng. Air rebusannya jernih, bumbunya medok, minyak lurus, enak diseruput, lebih kenyal, sehat lagi. Mie Oven, inovasi Mayora. Lawan panas ekstrim, lawan ketombe bandel dan bau. Pakai Zinc Refreshing Cool. Rambut double fresh. Gak khawatir ketombe dan bau 360 derajat. Feel the double freshness. Zinc Refreshing Cool. Ketombe bandel dan bau, no worries. Zail. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Woi, jaim dong. Jaim dong. Apa sih jaim-jaim? Jaga imun dengan Hydro Koko. Air kelapa asli, segar, dan sehat. Minum Hydro Koko setiap hari. Bantu jaga imun. Kalau lagi sakit gigi, siang malam cenut. Kadang aku kompres pakai es. Coba ini, Cooling 5 Plus. Praktis ya? Cooling 5 Orange, redakan rasa sakit pada sakit gigi. Halal. Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Setelah sempat tersangkut sejak dini hari tadi, truk yang berada di bawah jembatan rel kereta api di kawasan Matraman, Jakarta Timur, akhirnya bisa dipindahkan. Menggunakan mobil derek dan krain, truk kontainer ini bisa dipindah dari bawah jembatan rel kereta api. Beratnya beban muatan yang dibawa sebab menjadi kendala memindahkan truk menuju pelabuhan Tanjung Priok. Polres Metro Jakarta Timur menyebut sang pengemudi diduga tidak mengetahui rute dan kondisi jalan sehingga truknya menyangkut di jembatan. Seorang kakek warga Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan ditangkap polisi karena membakar satu mobil dan rumah milik pengawas pasar di Kabupaten Pinrang. Diduga karena dendam, pernah disakiti secara fisik, seorang juru parkir di pasar Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan membakar mobil dan rumah pengawas pasar dalam 2 malam. Tim Resmo Polres Pinrang langsung menyelidiki berdasarkan rekaman CCTV, polisi kemudian menangkap pelaku di rumah. Baru-baru nih, masa di bullshit. Pakaian bekas kembang, masuk dalam karung. Iya. Demikianlah Kompas Malam, saudara ikuti terus perkembangan serta informasi pemilu hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Bersama kita sukseskan pemilu 2024. Terima kasih, saya Nitya Anissa, sampai jumpa.